Tes Bapak Ibu, salam kenal. Saya Fandi Iot sebagai lead untuk training pagi ini. Saya mau menyapa teman-teman yang di Zoom dulu, Bapak Ibu yang di Zoom. Saya coba akun JKT, bisa mendengar suara kami? Ibu Aisyah bisa mendengar suara kami? Kemudian Bapak Hafiz Gemesi, Ibu Krisna, Bapak Teguh. Teguh ya? Oh, ini Bapak Krisna ya? Bapak Krisna, mohon maaf Bapak Krisna, wah keren sekali nih, keren. Salam kenal Pak Krisna. Salam Pak. Ya, jadi kita dengan pagi ini ya, nanti teman-teman akan bisa lihat di sini. Nah, di sini hadir ada beberapa teman-teman yang ada di GMSI. Oke, ada lagi yang mau kita tunggu biar kita start? Kira-kira Ibu Yosida? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini Zoom sekarang. Rustam, kemudian Kristina, Hafiz, Ikon JKT, Teguh 1. Bukan. Oke. Oh, ini record sana ya. Oke. Admin di sana, admin di kantor kami. Oke. Ada 4 ya. Oke. Bisa kita start? Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fandi Iot. Saya akan share dulu karena Bapak Ibu sebagian di sini ya, mungkin nggak bisa lihat profil saya melalui Bu Epi. Bu Epi, boleh bantu Bu Epi dibuka profil saya dulu. Ya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Silakan di-share Bu Epi. Admin kita siapa? Di Mbak Farah, admin, tolong share screen saya, Farah. Farah, share screen Farah.
Bisa nampak Bapak Ibu yang di Zoom? Pak Krisna bisa kelihatan, Pak Krisna? Oke, Pak, cukup jelas tuh, Pak. Bisa, Pak, bisa terlihat. Pak, oke. Udah, Bu Epi, share. Ya, ini Bapak Ibu yang di Zoom khususnya. Perkenalkan, nama saya Fandi Iot, eh, sebagai lead daripada training ISO in-house ISO 9001 versi 2015. Kurikulum PT-nya mungkin, Bu Epi. Ya. Saya juga sebagai owner daripada ODS Group, ya. Kemudian direktur daripada LPK Seva Tekindo Persada, turun ke bawah. Ya. Ini training atau pelatihan yang pernah saya terima sebagai IRCA, International Register Certified Auditor, untuk ISO 9001, OSAS 18001, sekarang sudah menjadi ISO 45001, kemudian IRCA ISO 37001 anti suap atau SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Kemudian turun ke bawah, ya ini jabatan organisasi sebagai Ketua Asosiasi Konstruksi Indonesia Kepulauan Riau, kemudian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, Ketua Dekopin Dewan Koperasi Indonesia Kota Batam, dan banyak lagi ke bawah, nggak usah perlu lagi dibaca. Status single, 100 meter dari rumah. Istri satu ya, Bapak Ibu ya. Anak satu, dan mudah-mudahan nggak nambah lagi. Anaknya boleh nambah. Ada yang setuju? Ibu-ibu khususnya? Setuju ya? Karena wanita nggak mau diduakan katanya. Ya kan? Iya. Ditigakan boleh ya? Oke, terkait sertifikat-sertifikat bisa dilihat di sini ya. Di apa? Di layar, Bu Epi, sambil, karena slide kita ada dua, jadi saya akan berhubungan dengan Zoom, teman-teman. Bu Epi yang akan langsung ke, ya, itu. Pendidikan terakhir, sedang sekolah S3 di Semarang. Ya, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa menyusun disertasi doktornya. Mohon doa dan dukungannya Bapak Ibu. Oke, itu aja perkenalan dari saya, dan saya akan didampingi sama tim saya yang paling setia, dan ini salah satu, jangan lihat wajahnya, tapi kalau untuk ISO dia ini lebih senior ya. Namanya Ibu Episianipar. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Episianipar. Betul. Beliau yang baju pink ya, wajahnya akan sering senyum nanti pada saat mengajar Bapak Ibu. Kita saling mengajar di sini, saling belajar di sini ya. Dan saya ditemani ini staf-staf saya yang baik-baik hati ini, anak-anak ABG milenial, namanya ada Mbak Eka, Mbak Eka yang kacamata, masih kuliah di Politeknik Batam, ya. Kemudian ada namanya Betran, ya. Di software kita ada Mbak Farah, ya. Kemudian ada uh, Pak Amon Silaban sebagai, kami sampaikan dulu perkenalannya. Jadi pagi ini saya akan menyampaikan ya, terkait ISO 9001.
Ada yang tahu nggak ISO 9001 ini? Ya, untuk itu kita karena ini pagi tadi hujan, bawahnya ngantuk ya. Apalagi bulan puasa ya kita diri dulu yuk. Diri dulu yuk. Ya kita regang. Oke, kita support dulu ya. Pak Krisna boleh juga ikutin Pak. Ya, ya regang-regang dulu ya. Walaupun bulan puasa, tapi semangat harus tetap dijaga, tetap sehat senantiasa, dan training kita akan bisa kita akhiri secepatnya. Setuju? Yang penting sertifikat keluar. Gitu ya? Oh, enggak, Bapak tahu. Jam berapa mau kita selesai? Jam 12? Jam 1? Jam 2? Jam 3? Kira-kira? Setelah ilmunya nyangkut. Oke, kita target jam 3 gimana? Ready? Jam 3? Ya. Oke. Nanti kami akan kasih panduannya, kemudian kita interaktif ya, tanya jawab. Jadi kira-kira ada yang mau ditanya aja ya. Jangan sungkan-sungkan. Oke? Oke, iya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan bisa kembali Bapak Ibu. Ya, ini panduan audit sistem manajemen. Sebenarnya kita nggak bisa langsung ke sini, tapi karena waktu saya terbatas, jadi nanti akan dilanjutkan Bu Epi. Saya akan kasih info ataupun clue daripada ISO. Apa sih ISO ini? Sejenis makanan ringan apa gitu ya? Apakah makanan snack atau apa? Ya, ISO itu ada yang pernah dengar ISO? Nanti kalau ada yang bisa jawab, saya kasih untuk buka puasa ini ada roti. Gimana? Ada yang bisa jawab? Apa sih ISO itu? Sebenarnya kemarin kita udah training ISO 2015 ya Pak. Iya. Cuma sekarang kita belum tahu bedanya 2015 dan 2018. Oke. Sekarang ISO itu apa dulu? ISO itu Apa itu? ISO ya Pak. Tapi saya mau kenalan dulu deh. Namanya siapa? Nama ibu siapa? Trika. Ibu Trika. Trika. Riga. Ibu Riga, iya. Ibu Riga di perusahaan ini diproduksi atau di mana? Eh, Di salesnya. Oke, sales. Ini paling penting nih sales sebenarnya untuk ISO. Oke. Apa sih ISO itu? Setahu saya sih ISO ini berfungsi sekali agar prosedur di sebuah perusahaan itu berjalan dengan lancar dan Oke. maksudnya generalnya aja sih. Oke. Jadi dengan adanya ISO ini mungkin semua dokumen kita itu bisa tertata, bisa gampang untuk Oke, good. Keren nih, Bu. Rika ya, Rega. Ya. Ada lagi yang lain yang tahu ISO? Yang sales siapa aja, Bu? Kalau saya aja sih Pak. Di sini sales. Oke. Ya. Ada yang bisa jawab lagi, bantu jawab? Apa sih ISO itu? Pandangan. Apa aja yang Bapak pikirkan itu apa itu? Wih, internasional Standard Organization. The International Organization Standardization. oh, yes. Keren lah itu. Udah ada keren tuh. Pak siapa nama? Pak Srianto, keren ya. Jadi kalau ISO memang kalau kita di Indonesia ya, I-nya itu apa? Internasional. S-nya itu standardization, organization. Ya, tapi sebenarnya dia dibalik ya. International Organization of Standardization gitu dia, ya. Dibalik dia. Seharusnya IOS gitu kan, tapi jelek kan ISO gitu. ISO ini bahasa Jawa sebenarnya asli nih. ISO orang ISO yang penting ISO, gitu. Oke. Bapak Ibu harus punya pemikiran begini benar. Ada yang punya tas? Tas? Oh enggak. Ada. Ini dompet saya. Dompet Ibu ada, ya kan? Tapi kalau dompet ini tak ada merek, kira-kira kita enggak ini ya. Coba kalau Syahrini pakai Hermes, ya kan? Bermerek enggak? Beda kan harganya pasti. Mereknya
terkenal, pasti harganya beda. Itu dia ISO. Perasaan gini loh, ada satu perusahaan gede kali, tapi dia nggak punya ISO, nggak keren. Jadi kalau saya bilang ISO itu apa? Emang biar keren ya. Keren, kenapa? Buat ISO itu mahal dong. Benar. Training aja PO-nya berapa? Nah, ber-PO kan? Ya kan? Kemudian sertifikatnya nanti, manajemen sistemnya nanti. Betul? Ini udah ada manajemen sistemnya? Belum. Belum ada. Belum ada. QMS juga Pak yang versi 2015. Sudah. Sudah. Sertifikatnya sudah keluar untuk perusahaannya. Kita ada. Udah itu. Iya. Nah, dari BV lagi kan. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak punya ini nggak keren loh. Kalau punya ini keren. Keren. Jadi itu aja. Legalitas daripada company itu bahwasanya company ini sudah melaksanakan sebuah standar baku internasional. Itu doang kan. Walaupun Implementasinya nantilah itu kan. Itu aja sih ISO. Oke. Siapa di sini QMR-nya? Manajemen representatifnya. Yang menangani ISO ini. iya sih dah. Yang menangani dokumennya siapa, Bu? Ibu. Iya. Berarti Ibu udah katam dong. Ya, dokumen kontrak. Katam ya. Sudah ada sertifikat internal auditor? Belum, berarti harus dibuat. Sudah pernah melaksanakan audit di sini sendiri setelah dikeluarkan sertifikat itu? Belum, berarti dibuat. Kos lagi. Duit lagi, Bu. Oke, untuk sales. Nanti pada saat dokumen tender, pasti ada dokumen Iya, benar. ISO yang diminta. Bukan ditanyain. Salah satu ini training. Sudah melakukan training? Ini satu. Sudah melakukan internal audit training? Belum. Catat, Bu, PO besok keluar. Sorry Pak, ini aku tulis sebentar ya. Ini kita berarti cuma familiarisasi untuk ini ya, versi 2018 ya. Belum internal audit ya. Oke. PO lagi. PO. Betul ya, Pak? Iya, betul. Ya harusnya kita harus langsung internal audit juga. Yes. Karena habis training ini, kita nggak bisa internal audit juga untuk audit dulu barunya. Iya. Ini kapan expirednya, Pak? Mei. Mas? 2020. Masih sampai COVID keluar ya. Ya. Bulan 5 tanggal 22 tahun ini habis. Iya, makanya ini sekarang kita training untuk internal auditor atau cuman familiarization. Yes. Awareness ini, Pak. Awareness Pak. Awareness doang. Kalau Hah? bisa next Nggak episode. bisa, karena kita sekarang nggak bisa habis training ini pun kita nggak bisa lakukan internal audit kita karena kita masih versi yang lama untuk auditornya. Iya, masalahnya. Makanya kita harus saling masuk. Iya, nanti satu PO lagi ya. Oke. Satu PO lagi. Oke. Jadi kita lanjut boleh? Boleh. Oke. Berarti ada cuan baru. Tapi familiarization ini sebelum kita training internal audit kita memang harus familiarization dulu. Yes, awareness namanya. Iya. Pokoknya kita sebenarnya udah training 2015 nih untuk internal auditornya. Kita nggak boleh langsung ke internal. Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Nggak perlu. Awareness ini kan untuk semua global. Internal auditor tuh hanya untuk person in charge-nya. Person in charge untuk yang auditor. Misalnya siapa Contoh, nanti? Kita kemarin kan saya ada sertifikat internal auditor, kamu ada, Bu Yeni ada, Bu Ani ada, Pak Rustam ada, Pak Prisma ada. Iya. Bu Yosida kan kemarin belum. Ya,
Beda nanti kita bahas. Nanti Ibu bisa ngomong ke Pak Amon Silaban kalau masalah harga. Tugas kami di sini cuma eksekutornya Bu Evi ya. Eh, Oke, nanti kita bahas PO ya. Pokoknya harga cincai lah sama Pak Amon. Pak Amon monitor itu di situ. Ya, ya Pak Amon ya. Nanti untuk PO terbaru, monggo Pak Amon, silakan hubungi Tugas sidang. GMSI. Tugas kami cuma mengeksekusi. Oke, internal auditor. Internal auditor ini sebenarnya bisa kita percepat 2 sampai 3 hari gitu ya, Bu Epi ya. Kalau untuk mau private-nya ya kita nggak bisa men-training internal auditor itu hanya 3-4 jam. Kalau mau kita betul-betul ya dari mulai SOP pertama ya sampai ke penutupannya sampai bisa buat formulir mengisi formulirnya itu memang harus private ya. Jadi bisa dieksekusi nanti lagi di cuan baru. Oke. Saya hanya kasih info ini secara konsep saja, konsep general, karena ini sudah mau habis expired Mei 2023, tanggal 22, tanggal 22. Nanti akan dilakukan lagi resertifikasi ulang, karena ini sudah 3 tahun, ya. Tapi tergantung top manajemen. Kalau perusahaan mau ganti, apakah masih BP itu tergantung ke company. Kalau mau melalui kami juga boleh, ya badan sertifikasi CAN, ya. Jadi melalui namanya CAN ini, Komite Akreditasi Nasional, ya. Nanti kita keluarkan sertifikat yang sama. Sekaligus di situ kita akan melatih bagaimana menjadi internal auditor. Oke, nanti silakan didiskusikan ke top manajemen, ya Bapak Ibu ya. Oke, terkait keseluruhan training ini nanti Bu Epi yang akan handle. Saya hanya membuka, Bapak Ibu harus siap menjadi pelaku-pelaku profesional, pelaku-pelaku internasional, dokumen-dokumen internasional. Berarti ada bahasa-bahasa Inggrisnya sedikit ya, campur-campur bahasa daerah ya. Boleh Pak ya. Contoh kalau pembicaraan technical expert gitu. Saya bahasa Indonesianya aja bingung saya ini apa nih technical expert. Tapi karena kebiasaan seperti itu ya. Jadi kadang ada bahasa-bahasa yang diadopsi daripada bahasa Inggris. Jadi karena standar ISO kebanyakan memang harus ke ranah bahasa Inggris ya. Oke, ini konsep audit. Tahu nggak apa arti audit, Bapak Ibu? Enggak lah ya. Udah tahu ya auditnya. Biasa sales paling sering itu diaudit sama customer ya. Iya, Betul ya Bu? betul. Contoh yang diaudit apa aja biasa Bu? Selain dokumen. Iya. Selain dokumen ya Pak ya. Iya. Engineer Oke. yang diaudit nanti itu biasanya approval kita sih, yang approval yang terkait belum Oke. kalau pernah pekerjaan approval kita ditanyain dulu. Iya. Kalau skill maksudnya skill Sertifikat engineer ya. Berarti kan ada checklist toh. Iya. Ada checklist di situ yang harus dilengkapi toh. Jadi itulah audit. Ya, proses yang sistematik, independen dan terdokumentasi ya untuk memperoleh bukti dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit yang sudah terpenuhi. Jadi dari 10 kriteria ada berapa yang sudah terpenuhi? Ya, apakah dari 1 sampai 10 sudah atau 1 sampai 8 sudah, dan itu akan dapat evaluasinya sendiri. Ya, itulah maksud daripada audit. Oke.
Kemudian di sales rata-rata mereka akan minta namanya manajemen sistem ya, atau QMS, Quality Management Systemnya. Ibu harus bisa berkomunikasi kepada Bu Yosida terkait QMS-nya. Kemudian SOP-nya, Standard Operation Procedure, ya. Kemudian working instruction. Nah, ini para engineer-engineernya nih. Ini mungkin Bapak ini engineer ya. Ya. Jadi di working instruction ini Bapak ini yang lebih katam, lebih expert. Ajari Pak Bu Yosidanya. Working instruction. Ya. Gitu dia Pak ya. Jadi working instruction itu adalah si engineer-nya yang akan lebih qualified dan engineer-nya yang akan memberitahu kepada tim MS atau manajemen sistem. Jadi dalam hal ini adminnya adalah Bu Yosida. Jadi Bu Yosida minta ke Pak engineer Pak siapa? Pak Hotel Silalahi. Pak Hotan Silalahi. Jadi Pak Silalahi. Pak Silalahi itu engineer, jadi minta working instruction seperti apa dan itu di-compile, didokumentasikan. Gitu. Apa saja bisnis di sini yang dilakukan, proses-proses daripada engineer itu. Itulah namanya working instruction. Kemudian nanti engineer juga akan menerapkan ke sistem pekerjaannya dengan mengisi namanya form, formulir-formulir. Jadi diisilah formulirnya. Misalnya formulir apa yang ada? Misalnya ada berbau welding di sini Pak? Tidak ada, kita sering service. Servis apa kira-kira oil and gas atau apa? Kita servicing apa? Apar. Ya. Oke, alat pemadam api. Ya. Apar, oke. Jadi kalau servicing apar, berarti kalau di engineer adalah tingkat daripada komponen apar itu sendiri. Misalnya handle-nya oke apa tidak, ya. Kemudian powdernya, apakah jenis powder, apakah jenis nitrogen, apakah jenis macam-macam ya jenisnya. Ya, ada yang model sprinkle itu ya, kalau dia di telekomunikasi biasanya itu beda lagi dia. Ada pipeline-nya seperti itu. Itulah checklist yang dilakukan oleh tim engineer. Gitu. Kalau Pak Srianto di engineering juga atau sama? Ya, jadi sama. Working instruction itu akan memiliki namanya formulir. Formulir inilah yang diisi. Tata cara pengisiannya ikuti daripada kolom-kolom itu. Ada di situ nomor, kemudian uraian, kemudian statusnya close, open, finish, complete, nah, unfinished, incomplete, di checklist lah itu. Expired date-nya kapan? Seperti itu. Itulah formulir yang perlu diisi sama tim-tim masing-masing departemen. Ibu di sini siapa nama Ibu? Mimi. Ibu Mimi di bidang apa bagiannya? Purchasing. Ini paling kentara untuk purchasing karena ada klausal tersendiri untuk purchasing. Nanti Bu Epi kasih tahu. Klausalnya adalah klausal pembelian. Di dalam PU, pada saat Ibu mengeluarkan PU, purchase order, maka Ibu harus membuat di situ pernyataan. All requirement must be related to QHSE compliance. Jadi itu mendasarkan Ibu sudah punya standarisasi ISO. Kenapa? Pada saat satu ketika supplier Ibu memberikan material ataupun peralatan atau barang yang tidak mematuhi prosedur-prosedur K3 ataupun quality management system, maka Ibu bisa blame ke dia, bisa reclaim, tahu ya? Gitu. Contoh, apa saja yang dibutuhkan purchasing untuk peralatan itu? Yang pertama, seluruh material itu harus memiliki namanya MSDS. Apa ini MSDS? Material Safety Data Sheet. Ya, MSDS. Kemudian barang itu harus memiliki namanya TDS. Apa nih TDS? Technical Data Sheet. Jadi ini yang diminta. Jangan nanya ya namanya purchasing ya, tawar-tawar penting murah, ujungnya engineer yang kesulitan. Benar Pak engineer ya? Kemudian bagaimana komunikasi? Misalnya Pak engineer nih minta barang produknya A, requirement-nya A.
Ibu harus pas, meet with your requirement. Karena harus ketemu sama yang diminta engineer dong. Jangan karena murah, ujungnya tidak sesuai dengan requirement engineer. Akhirnya yang akan mendapatkan efek apa? Mungkin dari kualitas, mungkin dari lifetime, masa waktu atau kemampuan daripada material itu berkurang. Jadi itu bidang-bidang purchasing. Jadi purchasing kebanyakan kalau punya konsep the cheapest one is the winner, harga termurah adalah pemenang, nah itu kacau. Ya, karena kualitas akan berbanding lurus dengan harga. Betul nggak? Kualitas akan berbanding lurus dengan harga. Artinya kalau kualitasnya naik, ya pasti harganya otomatis naik. Jadi purchasing kalau dengan standar ISO bukan hanya melihat harga, tapi bisa melihat beberapa kriteria. Kriteria apa yang biasa dipakai? Ada 3 kriteria yang paling penting. Ya, yang pertama adalah kualitas, yang kedua harga, yang ketiga adalah delivery time atau waktu. Ya kan? Dari waktu ini nanti ada nambah namanya waranti atau garansi. Jadi 4. Ya kan? Inilah yang harus dipegang sama purchasing. Jadi kalau seorang purchasing yang handal dengan menerapkan 4 ini, wajib mengetahui apa namanya? Competitive price. Harga bersaing, bukan harga termurah. Ya kan? Kami bukan mencari harga yang paling murah, karena kami bukan murahan. Setuju gak? Kalau yang murah-murah, murahan terus nanti. Ya kan? Jadi carilah yang namanya competitive price. Dengan competitive price itu akan menjadikan perusahaan reasonable. Jadi kemampuan perusahaan itu return of investment-nya, ROI-nya itu akan lebih tercapai. Itu kalau purchasing. Oke? Itu engineer sebagai user koordinasi ke purchasing. Ada klausalnya? Ada. Jadi engineer harus pasti sebagai pengguna ini betul materialnya, betul baru diorder sama purchasing. Itu kalau sudah standar ISO. Jadi purchasing nggak cari suka-sukanya. Oh, ini tadi koncoku gigi supplier, wis lah iki ae tak tuko katanya. Enggak, ya kan? Berdasarkan engineer punya requirement. Oke? Seperti itu. Kemudian Ibu ya ini bidang HR. Oke. Bagaimana dengan HR? HR ini adalah orang-orang yang banyak menilai. Ya, banyak menilai, jadi penanya tajam. Ya. Ya, lamaran dikumpuli, kemudian di-review, setelah di-review dianalisa orangnya ini gimana, attitude-nya gimana. Dan HR ini juga setelah melakukan rekrutmen, maka dia akan juga mentraining. Ya. Jadi HRD, Human Resource Development, ataupun dulu namanya apa ya? Dulu bukan HRD ya, dulu personalia ya. Dulu personalia PA ya, personalia. Itu akan setelah rekrutmen apa yang dilakukan? Akan melatih. Ada klausul tersendiri untuk HRD, ya, karena nanti di sana akan berkaitan dengan perjanjian kerja kontrak, kemudian BPJS-nya dan segala macamnya. Dan yang ketiga ada tax, pajak. Itulah tugas-tugas daripada HR. Dari tax ini nanti akan ada yang keempat, finance-nya, ya, payroll, akan berhubungan dengan accounting and finance. Kemudian bagaimana lagi dengan karyawan yang annual leave, yang mengikuti peraturan. Kalau misalnya ada aturan karyawan mensunatkan anaknya, berapa hari Bu? 1 hari sunat anaknya. Terus ini ada pernah kejadian satu case Bu di Batu Ampar, perusahaan oil and gas company gede, HRD-nya mencak-mencak karena karyawannya cuti 2 hari. Kemudian HRD-nya mewarning karyawannya, alasannya, Bapak kan cutinya cuti mensunatkan anak.
kenapa cuti 2 hari? Kan harusnya 1 hari di aturannya. Akhirnya mencak-mencak, kemudian akhirnya mewarning itu karyawan. Karyawannya menuntut balik. Karyawannya bilang, saya nggak salah, saya mensunatkan anak. Iya. Apa yang terjadi Ibu di situ? Akhirnya merasa mensunatkan anak itu 1 hari, karyawannya merasa dia mensunatkan anak, kemudian membaptiskan anaknya. Jadi baptis anak 1 hari, setuju? Iya. Terus akhirnya dia bilang, sunat ini kan untuk Islam. Datang karyawannya bilang, emang ada di situ dibuat peraturan sunat untuk Islam? Kan cuma mensunatkan anak 1 hari, baptis anak 1 hari. Jadi karyanya ini Kristen, disunatkannya anaknya, dibaptiskannya anaknya. Apakah boleh? Bingung ya Bu? Tapi sebenarnya kasusnya kayak gitu harus di awal. Iya. Enggak, dia ketika dia ngajuin kan enggak, jangan dia ambil dulu ya, dia dulu oke kampanye nah, sebenarnya itu juga menjadi kesalahan dia kan. Iya. Harus itu dia kan bahwa siap ngajuin, nah dari anak kan apapun. Iya. Iya. Berarti komunikasi awal ya. Tapi dari cerita itu sebenarnya nggak ada yang salah ya. Ya, karena saya pernah menengahi kasus itu di hubungan industri dengan Disnaker sebagai pihak ketiga sebagai konsultannya, dan kami menilai kasus itu tidak ada yang salah, ya, si karyawan tidak salah karena memang mensunatkan anak itu ada cuti 1 hari dan membaptis anak ada cuti 1 hari. Jadi mau dia agama apapun dia kalau selama disunatkan anaknya dan dibaptis anaknya, monggo dapat 2 hari. Tapi seperti yang dikatakan Ibu ARD tadi, harus dikomunikasikan dari awal. Itulah gunanya komunikasi. Tetapi pemahaman daripada ISO adalah sebuah standar internasional yang semua pihak, semua orang akan mengacu satu pikiran yang sama. Standar yang sama. Itulah ISO. Oke? Cukup clear ya. Jadi tugas masing-masing departemen memiliki tugas yang berat. Jadi bukan hanya Bu Yosida saja, tapi formulir-formulir itu juga ada di tangan masing-masing departemen. Ya. Jadi di departemen HR apa aja formulir yang harus diisi. Di situ lengkap. Bagaimana trainingnya untuk tahun 2023 apa-apa saja. Jadi pada saat nanti Ibu HRD membuat satu planningnya nggak ada tapi di purchasing ada, nah ini bahaya. Jadi manajemen yang benar adalah pada saat manajemen review planningnya, kemudian nyampe lah itu di HRD, dari HRD akan ada copy paste-nya dari copy arsipnya ke purchasing, dan purchasing yang akan melakukan pemilihan daripada vendor untuk training itu. Paham ya Ibu purchasing? Jadi tetap Ibu komunikasi ke HRD. Begitu juga ke sales. Jadi purchasing tetap harus berkomunikasi ke semua departemen terkait. Ibu Yosida akan melakukan namanya record, menyimpan itu semua filenya. Jadi setiap HRD ada filenya, bindernya kan? HRD 1 binder, engineering binder 1, ada ya? Sales juga ada ya, apalagi sales. Sales ini adalah pintu yang akan dikejar sama customer. Ya Bu ya. Nah, kapan audit dilakukan customer, sales akan ditanya, kapan Bu bisa kami audit perusahaannya? Oh ya, kapan? Jadi sales komunikasikan ke customer kembali setelah ada komunikasi internal, kapan akan dilakukan audit oleh klien. Nah, seperti itulah standar ISO sebenarnya Bapak Ibu. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita sambut penampilan daripada Ibu Epi Syanipar yang akan lebih detail menjelaskan apa itu awareness ISO 9001. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Saya serahkan kepada Ibu Epi. Silakan. Pak Andi. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di sini.
Tapi sebelum ke sana, saya perkenalkan saya dulu ya. Saya Kevin Sianipa. Saya seorang trainer dan juga auditor untuk QHSE, juga energi, anti dan lain sebagainya. Ini beberapa customer yang sudah kita tangani sebahagian saja. Dan saya berada di bawah naungan PT Anugrah Konsultindo, diajak sama Pak Pandi untuk training dengan Bapak Ibu semua hari ini. Ya, itu sekitar perkenalan dengan saya. Saya juga ingin tahu Bapak Ibu yang ada di ruangan ini khususnya, biar lebih memudahkan kita nanti berinteraksi. Bu Yeni, ya. Sebutkan nama dan bagian. Nama saya ini. Oke, lanjut dengan Pak Suryanto. Suryanto. Oh, oke. Kalibrasi. Oke, baru kemudian Pak Hotan silakan. Pak Hotan Silani. Operation. Oke, makasih Pak. Lalu yang tadi Mbak Mimi. Purchasing dengan sales. Briga Haryani. Oke, sales. Lalu yang terakhir sudah Mardani di situ. Sudah. Oke, Mardani. Dokumen kontrol. Baik, Bapak Ibu semua yang juga di Zoom. Hari ini kita akan mengupas tentang ISO 9001/2015. Ya, sebelumnya sudah pernah ada yang ikut pelatihan, karena saya lihat di kita punya ini sudah ada ya. Kita sudah tersertifikasi ISO 9001/2015. Ya, hari ini kita fokus di 9001. Sebenarnya ISO itu ada kurang lebih 1.500 standar. Kalau pernah tahu ISO untuk safety 45001, untuk lingkungan 14001, untuk medikal 13485, anti venue 37001. Jadi ISO itu banyak sekali. Untuk IT juga ada 27001. Lalu untuk tadi ketahanan pangan 22.000. Terus kalau di kita masih pakai yang standar hal ya Bapak Ibu ya. Tapi kita sekarang fokus di ISO 9001. ISO 9001 ini adalah basic dari sebuah sistem ya, yang mana memang kita harus menerapkan ini sebelum ke yang lain-lain yang saya sebutkan tadi. Basicnya ini dulu. Jangan kita nanti langsung praktek yang contoh kita di bagian servis pemadam api kecil ya, api ringan, langsung kita ke ISO 14001 karena memang kita menghasilkan namanya D3. Benar Bapak? Padahal ini kita terlewat yang basicnya. Jadi alangkah bagusnya kita di sini dulu, lalu kemudian ke yang lain-lain makin bagus. Jadi ISO itu apa? Kepanjangannya stand for International Organization for Standardization. Ya benar. Tadinya harusnya dia IOS, dia berasal dari bahasa Yunani, tapi karena nggak kurang enak didengar, lalu dibuat ISO. Tahu sejarah ISO? Kenapa harus ada ISO? Jadi kita ISO, dengar ISO, tapi kenapa harus ada ISO? Bapak Ibu semuanya. Kenapa sih harus ada ini? Kan nambah-nambahin kerjaan, kata orang ya. Benar ya Pak ya? Gitu ya, nambah kerjaan ya, benar semuanya. Jadi sebenarnya kalau kita nggak, nanti kita sampai ke sana. Apakah benar itu nambahin kerjaan atau malah kita lebih value, bernilai, lebih kompetitif? Ya. Jadi sebenarnya ISO ini udah lama sekali ada. Jadi ini sebelum Perang Dunia Pertama udah ada. Waktu itu Perang Dunia Pertama, semua senjata api, terus pokoknya yang alat perang, dia
meledak sebelum diproduksi, atau sudah rusak sebelum di assembly. Lalu berkumpullah para expert tenaga ahli dari berbagai negara di Jenewa. Mereka mikir, bagaimana caranya supaya semuanya supplier ini satu standar, ikut dengan requirement kita. Ya, lalu dibuatlah ISO. Kalau ISO 9001 yang sendiri ada berdiri di tahun 1987. Jadi udah ada banyak perubahan. Ya Bapak Ibu semuanya. Jadi itu awalnya, maka dibuat sebuah sistem yang mengatur supplier dalam memasok barang-barangnya harus sesuai dengan requirement. Gitu. Jangan sampai celaka, jangan sampai rusak. Dia minta yang grade A dikasih grade F, kan nggak nyambung. Seperti itu. Jadi kalau di Indonesia sendiri ada namanya apa? Kan Komite Akreditasi Nasional. Terus ISO itu internasionalnya. Lalu kan ini produknya apa? SRI. Pernah dengar SRI ISO 9001. Nah, kalau ada helmnya ya masih ada. Atau kalau produk-produk di rumah mungkin pakai SRI. Itu adalah ISO-nya Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dari ISO itu sendiri. Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita berpikir ya, maksudnya ISO 9001 itu ke mutu. Kan kalau yang 1401 ke lingkungan, 45001 ke safety. Lalu mutu, apa itu mutu? Siapa yang bisa menjawab mutu? What is quality? Dan apa itu mutu? Quality. Apa itu mutu? Mutu itu adalah quality, Ibu. Tadi ada yang ingat apa yang kata Pak Pandi? Mutu itu adalah apa? Coba. Adanya permintaan daripada pelanggan, ya. Lalu kita bisa hit dia punya permintaan itu, bisa memenuhi permintaan itu. Jadi ini, berarti ini ada supplier, ada di sini customer. Si supplier menawarkan barang atau jasa. Kalau kita jasa apa barang? Dua-duanya. Dua-duanya. Lalu ada requirement-nya, ada standarnya. Dia minta apa? Ada spesifikasinya. Lalu di sini kalau ketemu berarti pelanggan puas. Kalau melebihi out of expectation si klien, wah senang dia, kita terus dia. Tapi kalau seandainya mutunya di bawah, langsung pernah Bapak Ibu pergi ke suatu restoran makan lalu tidak enak, pasti kabarin ke teman-temannya kan, makan di situ nggak enak, jangan makan di situ nggak enak. Itu terakhir. Tapi semahal apapun makanan itu selalu kembali ke sana. Siapa yang pernah ke sushi teh? Belum pernah deh. Oh nanti ya, beberapa proyek kita baru ke sana. Atau apa makanan yang kita ke sana berulang-ulang. Oh, atau apa yang Chinese food lah ya, semua bisa makan Chinese food. Ya juga. Lalu dimakan Bapak Ibu semuanya? Ya, oke. Jadi ibaratnya kalau sesuatu itu walaupun dia mahal, ketika kita suka, puas, maka kita akan kembali. Tapi ketika tidak sesuai, maka akan kita kasih tahu ke semua orang, jangan kesana. Ya. Tadi kita kan sudah bicara apa itu quality. Berarti quality itu atau mutu itu terdiri dari kualitas yang sudah sesuai dengan standarnya si klien, lalu kemudian harga. Jadi kualitas oke, tapi harganya nggak ini sama aja juga. Kemudian apa lagi? Pengiriman murah, tapi dikirim 3 tahun kemudian. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Sama kita ada order nanti ya, ada order dari klien. Harga kita benar-benar kompetitif dari supplier yang lain. Tapi barang itu inden. Ya, customer nggak mau. Ya. Terus kemudian safety.
natural friendly, aman, nyaman, dipakai, tidak berbahaya, baik ke orang, juga ke lingkungannya, termasuk juga moral responsibility. Apa moral responsibility, Bapak Ibu? Jadi kita punya, kalau orang order, customer order, ada orang yang penting udah turuti, udah aku sebelah mau kirim kapan. Jadi ada kita punya merasa, oh ini harus segera dikirimkan. Bertanggung jawab. Itu daripada konsepnya si mutu tadi. Kalau bagaimana kita dua tadi ya, mutu service dan produk. Tapi kita ada juga perbaikan, ada repair, dan juga ada produk yang kita tawarkan. Nah kalau dia service, berarti ada inputnya. Ada apa yang mau kita kerjakan, ada frameworknya yang akan diberikan oleh si klien kita. Lalu kita proses, kemudian outputnya itulah yang akan menjadi customer satisfaction sesuai, gitu ya. Kalau persepsi si service. Sekarang pertanyaan kita di sini adalah bagaimana dengan mutu di perusahaan kita di Global Marinedo Safety Indonesia? Di mana grade kita? Apakah kita sudah oke? Berani bilang kualitas kami yang terbaik di Batam. Berani? Berani kita kualitas terbaik di Batam. Murah, apalagi friendly. Pokoknya kami supplier yang sangat berdaya saing, disenangi oleh customer. Coba kasih TO ke Global Marinedo, pasti dilayani dengan pas. Kalau sudah memenuhi, bagus. Tetapi jika belum, maka kita buat sistem manajemen untuk improve sistemnya. Iya, improvement power resource-nya juga iya. Tadi saya sudah jelasin Bapak Ibu bahwasanya ISO 9001 itu sudah mengalami banyak perubahan. Ya, ada tahun 87, tadi saya disebutkan ya, tahun 87, edisi pertamanya, ya. Dan kemudian yang terakhir di 2015. 2015 ini sebenarnya sudah sounding dari 2012. Ya, dan kemudian di 2015 yang 2018 tidak sama sekali digunakan lagi. 2015 akan muncul lagi mungkin versi 2022. Jadi setiap per 8 tahun ISO itu mengalami perubahan. Kenapa mengalami perubahan? Disesuaikan dengan bisnis yang dibuka oleh si pemangku kepentingan atau si pemilik bisnis. Ya, siapa pemilik bisnis? Semua pengusaha yang ada di dunia ini disesuaikan. Jadi ini nggak asal dirubah Bapak Ibu. Itu mereka meeting dulu. Setelah diterapkan yang 2008 kemarin, sebelum dirilis 2015, mereka sudah observe kira-kira apa improvement yang akan mereka buat di versi ini. Seperti itu. Jadi biar pemahamannya tentang ISO itu lebih clear ya. Ini adalah cuma overview. ISO itu terdiri dari apa saja ya. Ini cuma ISO family. Jadi kita kalau sudah penerapan berarti kita ada di mana? Sini. ISO 9001/2015 Quality Management System Requirements. Kalau yang ini kan dia lebih kayak fundamental, ibaratnya ada definisi lah, istilah-istilah. Kalau ini untuk bagaimana supaya sebuah organisasi itu bisa sustainability. Itu bukan sertifikatnya. Jadi kita yang ini adalah sertifikat Bapak yang ada di dunia. Kalau yang lainnya ini untuk audit dan ini untuk bagaimana menggunakan bahasa-bahasa conjunction di ISO itu sendiri untuk overview-nya. Lalu sekarang kita berpikir kenapa kami harus menerapkan ISO? Tadi kan additional job. Penambahan, tadinya cuma kerjaan apa, setelah ISO ada pekerjaan tambahan. Perusahaan atau taruh lainnya Global Marinedo Safety Indonesia
sudah menetapkan mimpi, target, dan goals-nya apa. Jika top manajemen sudah menetapkan goal di sini, tetapi tanpa adanya ISO yang mengganjal atau ISO yang mensupport sebuah sistem, maka ibarat sebuah mobil ditanjakan. ISO itu ibarat Bapak Ibu ada yang bawa mobil? Jadi, kalau kita ditanjakan kan ya, kalau kita ditanjakan itu, tiba-tiba mobil kita rusak, kita rem, walau udah direm, harus kasih ganjalan kan ya, supaya Pak Suwailan mundur. Gitu. Oleh karena itu, supaya sistem manajemen itu tidak ataupun bisnisnya itu tidak meluncur, maka dibuatlah ISO. Dibuat sebuah sistem. Kalau kita menjalankan operasional bisnis kita tanpa sebuah bisnis, tanpa sebuah sistem, percayalah, mungkin 1, 2, 3 tahun oke. Tetapi kita tidak akan berkembang. Karena kenapa? Kan cara kerjanya kan semberautan, sesuka hati. Makanya terkadang orang-orang yang sudah tadinya belum ada ISO, tiba-tiba ada ISO, suka begini. Biasanya nggak seperti ini. Biasanya saya kerja seperti ini. Maka jadi apa? Nggak bisa berkembang. Karena konsep atau metode yang biasanya itu susah untuk dihilangkan. Nah sekarang Bapak Ibu, saya yakin dan percaya di perusahaan kita ini sudah jalanin ISO. Atau minimal sudah tahu lah, kalau sebuah proses pasti ada SOP-nya, ada work instruction-nya, ada hal-hal yang harus dikerjakan. Kalau belum, makanya ini kita harus bikin. Supaya apa yang Bapak Ibu kerjakan itu tidak sia-sia, terhilang. Ibaratnya kan tahun berganti tahun, kalau nggak ada sistem kan ya udah, paling orang finance ada yang nyimpan dokumennya. Yang lainnya HR, purchasing, dan lain-lain, udahlah, nggak apa-apa. Nanti akan ada dokumen-dokumen yang baru lagi. Tetapi ketika ini sudah ada, maka kita akan lebih aware, lebih peduli lagi tentang sistem manajemen yang harus kita terapkan. Ya, nah ini adalah annex Excel ya. Istilahnya itu adalah dokumen yang menjelaskan struktural daripada sebuah sistem. Jadi kalau ISO 9001 sekarang ini terdiri dari 10 klausul, ada klausul-klausulnya. Nah, maksudnya di sini nanti sebuah sistem udah lebih enak. Kalau seandainya perusahaan kita mau nerapin safety atau lingkungan, bisa nanti diintegrasikan karena klausulnya udah sama, bisa diintegrasikan. Ya, ini ada 10 klausul itu tadi, ya dari pertama scope, normative reference, hingga ke improvement. Ini nanti satu-satu akan kita bahas di sini dan apa hubungannya dengan kerja proses Bapak Ibu. Dan kita akan lihat apakah itu akan nanti berpengaruh dengan sistem kita. Nah, kalau kita langsung klausul 4. Kenapa? Karena klausul pertama itu adalah scope, ruang lingkup. Klausul kedua adalah normative reference, nanti apa-apa referensinya. Kemudian ini hanya term and definition. Lalu kita langsung ke main atau ke yang utama, yaitu context of the organization atau konteks organisasi. Apa itu konteks organisasi Bapak Ibu semuanya? Di dalam ISO 9001, ingat ya, ISO 9001, 14001, 45001 klausulnya sama. Ya, lalu di 4.1 dikatakan bahwasannya sebuah organisasi harus paham apa konteksnya, yaitu apa? Harus memahami isu-isu internal dan isu eksternal. Di sini ada masalah nggak Bapak Ibu di internal itu? Atau semua going smooth, baik-baik saja? Baik-baik saja. Enggak harus jujur, karena saya tidak bisa kita mendiskusikan ini kalau tidak ada masalah. Ya, masalah bukan masalah pribadi ya, bukan masalah sorry ya, bukan masalah pribadi, tetapi masalah proses di internal dan eksternal. Jadi contoh masalah di HR apa?
Biasa kalau di HR itu suka ada yang nitipin orang tuh padahal kompetensinya nggak sesuai. Masalah. Di purchasing, operasional suka langsung ke supplier ambil barang. Padahal nggak ada PO, nggak ada quotation. Masalah. Masalahnya apa nanti? Tidak terrecord. Gitu. Atau masalahnya lagi hanya menggunakan supplier yang itu aja. Monopoli. Sehingga kita nggak bisa. Ketika dia bilang, oh saya nggak bisa ngantar Bu, harus besok. Padahal kita butuh sekarang. Karena dia merasa, mau nggak mau dia pasti kembali ke saya. Jadi di sini maka kita harus mengidentifikasi apa-apa saja masalah-masalah kita. Setiap proses HR identifikasi apa masalahnya. Di bagian operation identifikasi apa masalahnya. Dokumen kontrol ada masalah, ada maunya. Dokumen tidak update, menggunakan versi yang lama, masalah. Sales tidak mendengarkan suara pelanggan, voice of customer. Customer-nya minta apa, kita nggak ini, malah kita kok jadi kamu yang ngatur, gitu. Menyepelekan. Karena nggak ada masalah, banyak masalah kita. Tapi apapun masalah-masalah itu sudah diidentifikasi, itu ISO menyuruh kita untuk melakukan. Dari mananya apa itu? Oh, nggak ada buku ininya ya? Pokoknya yang buku panduannya buat Masuk oh nanti didiskusikan sama ininya ya, untuk klausul-klausulnya ya. biasanya punya dulu ketika tenda. ya biasanya dikasih nanti kalau Oh ini kalau ini nggak bisa di-share Pak. Yang lain klausulnya bisa. Nanti kita klausul bisa. Kali ini mungkin kita nggak bisa share. ya maksudnya Ada nanti di klausulnya ya. Kalau untuk klausul pokoknya nanti bisa ya. Cuma kalau yang materi kita tidak bisa materi karena ini kan bukan slide-nya. bukan ini kita bisa ya. Tapi klausul nggak bisa kita kasih. Klausul ISO 9001 ya. Jadi itu maksud saya Bapak Ibu semuanya bahwasanya kita harus mengidentifikasi pihak-pihak yang yang berinteraksi dengan kita, baik internal dan eksternal. Masalah dari klien ada, dia minta A, tiba-tiba udah kita beli, dia rubah, bisa jadi kan? Nah, apakah itu kita sudah identifikasi? Di sini kita akan minta mengidentifikasinya. Oke? Lalu kemudian kita, organisasi kita, perusahaan kita ini harus paham apa itu namanya need and expectation daripada si interested parties atau pihak terkait. Kita harus tahu apa yang menjadi persyaratan atau kebutuhan daripada si customer, supplier, pemilik modal. Apa kebutuhan mereka? Apa yang mereka inginkan? Ya, regulasi regulator kan ada pasti dari BPKK, pemasukan barang tempatan harus seperti apa? Itu kita harus tahu. Gitu. Semua ini harus diidentifikasi. Kalau sudah ada ISO 9001, pasti ada risk and opportunity. Ada. Pasti ada ya. Itu pasti ada. Jadi nanti coba dicek apakah sudah ada yang namanya kebutuhan dan harapan yang sudah diidentifikasi. Kalau seorang pekerja, coba pekerja apa menjadi kebutuhan pekerja? Bapak-bapak di sini, apa niatnya bapak di sini? Atau di sini hanya kerja sosial aja? Lalu kemudian kalau di lapangan apa niatnya bapak? Apa kebutuhan? Kenyamanan bekerja. Kenyamanan bekerja. Ya, benar. Ekspektasinya apa? lancar.
Kalau needs dan ekspektasi bedanya apa? Ekspektasi. Simpel. Nah, contohnya needs adalah gaji pasti ya. Gak ada yang mau di sini berkata untuk proyek kan? Pasti mau gaji ya. Kalau gaji tanggal berapa itu? Akhir bulan. Kalau seandainya belum gajian pasti nggak cerah-cerah wajahnya kan? Pasti. Itu adalah needs. Ekspektasinya apa? Bonus. Ibu kalau nggak dikasih bonus, mereka kalau bingung nggak? Tergantung. Kan bonus itu tidak harus. Ekspektasi. Dan perusahaan. Kalau Bapak pendapotan ini ya. Pendapotan ke pasar, Bapak mau beli tomat 1 kilo. Bu, 1 kilo tomatnya Bapak dikasih 8 ons. Bapak terima enggak? 8 ons dong. Karena itu Bapak beli 1 kilo, Pak. Bapak ada mau beli, padahal tomatnya banyak. Bapak dikasih 1 kilo. Bapak beli 1 kilo, tapi dikasih 8 ons. Bapak bayar 1 kilo, mau enggak? Kenapa bisa 8 ons? Dan misalnya ada kembangan 3 kilo, kita lihat semua, kita pastikan 1 kilo. Jawabannya hanya mau bayar atau tidak. Ya kan? Jawabannya hanya mau atau enggak, gitu aja. Enggak, pasti lo nggak mau. Gitu. Kan karena kan ada orang juga kan timbangannya ini kan. Tapi seandainya kalau Bapak beli 1 kilo, Bapak dikasih 1,3. Bapak tolak. Bapak tolak enggak? Terima. Tapi kalau nggak dikasih yang 0,3 ons itu apa enggak? Jomblo dong. Ekspektasi bahwasanya kebutuhan atau needs kalau tidak sesuai dengan yang sudah dijanjikan waktu buat perjanjian dengan HR, Bapak masih marah nggak mau. Tapi kalau seandainya ini saya bosnya di sini, saya pemilik usaha. Oke, nanti semua karyawan kalau ada untung kita capai salesnya 8 miliar, ini dapat bonus. Tapi saya nggak kasih tahu berapa bonus. Ternyata dapat 9 miliar, kayak dia diam aja. Bapak bingung nggak datang nggak saya? Biasanya nggak paling bilang kan lu kemarin janjinya nggak jelas bos, kan gitu kan? Kan nggak berarti mau kita ini enggak, karena itu kan kita hanya saya berharap apa yang dibilang bapak itu atau ibu itu wujud. Tapi kalau seandainya HR udah bikin oke, Pak siapa tadi Setia, Pak Subianto gaji bapak 15 juta, tapi ternyata bapak dikasih 8 juta, tahu marah nggak sama ibunya? Marah itu aslinya. Jadi kita masing-masing mengidentifikasi, bukan itu kan saya buat contoh ya Pak ya, contoh secara proporsional tadi. Tapi kita nanti bikin berproses di operasional, needs-nya apa, ekspektasinya apa, bagian HR, needs-nya apa, ekspektasinya apa. Jadi itu ISO benar-benar dia sampai ke karyawan, dia mau tahu apa sih needs-nya karyawan itu, apa sih ekspektasinya. Kemudian menetapkan ruang lingkup skop. Kalau kita mau sertifikasi ISO 9001, maka kita harus menetapkan ruang lingkup kita itu apa, skop bisnis kita itu apa. PT Global Marinado Indonesia bergerak di bidang servis atau pengadaan provide alat-alat kesehatan dan keselamatan kerja contoh, atau alat-alat ketiga yaitu apalagi mungkin wepat dan sebagainya. Tetapkan skopnya. Kalau di sini skopnya adalah ini yang dimaksud skop. Servicing and maintenance of fire. Ini skopnya. Itu masuk di klausul 4.3. Sudah ada, berarti benar. Ya. Nih.
Jadi kan ada itu Bapak Ibu semua ada klausul-klausulnya nanti. Ada seandainya ada klausul yang tidak sesuai nggak perlu kita terapkan bisa. Contoh klausul 8.3 design and development. Apakah kita yang desain tabung apartemen? Tidak. Berarti sudah ada udah jadi. So berarti bisa nanti non applicable. Kemudian menetapkan sistem manajemen dan proses-prosesnya. Di sini dikatakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, termasuk peningkatan kinerja mutu, organisasi harus menetapkan, menerapkan atau mengimplementasi, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen mutu, termasuk proses yang diperlukan dan interaksinya. Jadi maksudnya apa? Proses kita apa? Servicing atau providing alat-alat apa tadi maintenance ya. Berarti kita harus tetapin, oh kalau proses maintenance itu proseduralnya seperti apa? Ada langkah-langkahnya, ada flowchart-nya. Jadi tidak selalu kita ada review Pak. Ada SOP ataupun instruction untuk review? Ada. Terus kalau seandainya dia CO2 sama apa lagi Pak? Itu nggak boleh ketukar tabungnya kan Pak ya? Benar, tetapin di sini. Dan dijalankan sistemnya. Oke, di klausul 4.1, 4.2 sampai ini ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Aman? Aman? Nanti apanya kita kasih. Jangan kalau ini saya coba tanya ke kantor bisa pakai ya. Soalnya saya nggak bisa semuanya. Mohon maklumi Bapak Ibu semuanya ya. Nanti coba gimana caranya tes. Tapi harus baca kalau seandainya saya kasih lebih ke perusahaan. Oke, yang dikasih itu biasa klausul ya. Karena yang lebih detail itu sebenarnya klausul. Karena itu yang menetapkan internasional kalau ini kan menerjemahkan dari klausul hanya itu ya. Kalau itu semuanya, yes. Ini kita pemahamannya untuk ISO 9001/2015, nanti sekalian ke 2018. Maksudnya 2018, jangan itu 2015 ISO awareness. Yang tadi itu auditor. Nanti ada di sini. Kalau di sini attendance pun in-house training ISO 9001/2015. Itu kita di sini adalah awareness saja. Pemahaman ISO saja. Ya, kalau Untuk 2018 itu ini ya, itu internal auditor. iya 1911 2018 itu internal auditor. Ya. Iya. Karena mau materi kita panjang, mesti kita lanjut saja di sini nanti didiskusikan. Soalnya saya harus tidak waktu, begitu masuk. Biar nanti apapun itu kita tetap bisa. Saya mau kita fokus di materi saja. Siapa Pak Ibu semuanya? Biar jangan apa ya? Nanti bisa dipertanyakan. Yang pasti kita di training ISO 9001/2015 dan internal auditor udah ada di sini 1911 2018. Oke. Kita di klausul 5 leadership kepemimpinan. Kita semua di sini pemimpin. Nggak pemimpin ini paling tidak pemimpin diri sendiri. Ya, bapak-bapak udah berkeluarga kan? Pemimpin di rumah. Seorang pemimpin harus bisa berkomitmen, komitmen apa? Mengarahkan semua personelnya. Kenapa? Ada yang miss?